Jadi kamu yang namanya Zainab ya? Saya kira yang datang itu orang yang telah main berumur. Soalnya saya butuh berpengalaman. Tapi ya kalau kamu sanggup, ya saya terima aja sih. Bu Evi, saya pernah bantu-bantu di rumah orang juga kok sebelumnya. Jadi insya Allah saya bisa nurut aturan ibu. Ya mudah-mudahan aja bener lah. Soalnya ibu tuh kalau lihat orang masih muda, kayaknya gampang capek gitu loh atau gampang ngeluh. Tapi anak ibu bilang kamu orangnya rajin, makanya ibu percaya. Saya bakal berusaha semaksimal mungkin kok, biar ibu gak nyesel dengan masa di rumah ini. Pokoknya kamu kerja aja yang rapi ya. Dan kalau ibu lagi kedatangan tamu, kamu harus sigap. Insya Allah bisa bu. Bagus, tapi juga jangan terlalu santai. Ibu tuh orang ya suka detail. Misal karpet miring dikit aja, ibu tuh bisa risih. Jadi kamu nanti biasanya cek-cek kecil gitu. Siap bu. Oh iya, kamu asal dari mana ini? Soalnya ibu lihat kayaknya kamu bukan orang daerah sini. Saya dari kampung bu aslinya. Tapi saya udah biasa kok tinggal di kota kecil. Jadi gak bakal kagok bu. Oh, anak ibu juga bilang kamu pendiam ya orangnya. Iya bu, saya gak terlalu banyak ngomong. Bagus. Ibu paling gak suka RT yang bawel. Nanti kalau ada apa-apa, jangan ngomong ke ibu aja ya. Siap baby. Yaudah, kamu masuk dulu kamarmu. Nanti habis maghrib, kita mau beres-beres dikit. Biar kamu tahu letak barang di rumah ini. Iya bu, nanti saya siap kalau ibu panggil. Baguslah, semoga cocok kayak kita ke depannya. Zainab berjalan ke belakang, mengikuti petunjuk Bu Evi masuk ke kamar yang sudah disiapkan. Setelah Zainab masuk, Bu Evi menelpon anaknya Jamal. Halo Mal, gimana sih kamu? Bilangnya mau cari ibu ART yang berpengalaman, kok datang masih muda sih? Ibu tuh maunya udah agak tua, biar kerjanya lebih telaten. Bu, tenang dulu ya. Zainab itu bukannya nggak pengalaman, dia tuh dulu pernah bantu-bantu di rumah temen. Iya, tapi kan beda Mal. Ibu tuh lebih seret kalau yang udah berumur. Biasanya kan mereka lebih ngerti ritme kerja rumah, gak perlu diajarin rinci-rinci. Ini kalau masih muda takutnya gampang loh, atau gak kuat kerjaan berat. Bu, Zainab itu bukan tipe anak muda yang suka ngeluh. Aku kenal dia dari lama kok. Dia temen aku dulu pas kegiatan masjid. Orangnya kalem, gak macem-macem lagi. Dan yang paling penting, dia beneran butuh kerjaan bu. Jadi pasti dia berusaha sebaik mungkin kok. Ibu tuh capek kalau harus ngeladenin gak yang aneh-aneh. Zaman sekarang anak muda tuh kebanyakan maunya gampang. Dikit-dikit pegang HP, dikit-dikit izin capek. Ibu ini langsung susun aja. Coba dilihat dulu aja. Nanti juga ibu pasti seneng kok. Jadi telat aja lah mah. Ibu cuma gak mau repot. Ibu juga kerjaannya banyak. Belum lagi nanti jadwal pengajian. Jadi jangan sampai RT ibu bikin pusing. Iya bu, makanya aku pilih yang bener. Kalau aku pikir dia nggak cocok, pasti aku nggak kirim ke ibu lah. Ya dalam mal, Udah, nanti ibu bakal lihat sendiri kok. Ibu pasti cocok sama si Zainab. Beberapa hari berlalu. Hari itu, rumah terasa agak riuh karena Bu Evi sedang bersiap untuk mengikuti pengajian. Ia mondar-mandir dari kamar ke lemari karena tidak menemukan gamis favoritnya. Setelah beberapa menit mencari, wajahnya mulai terlihat kesal. Zainab, kamu lihat gak gamis B warna hijau tua itu yang biasa ibu pakai kalau pengajian? Kamu simpen di mana sih? Dari tadi gak ketemu-temu. Itu dicuci kok bu, dan saya lipat rapi. Saya taruh di lemari bagian kiri. Setahu saya nggak salah naruh. Artinya gak ada ini. Kamu tuh gimana sih? Padahal tuh gamis kesukaan ibu. Masa kamu gak tahu letaknya di mana? Dasar gak becus banget. Biasa anak muda tuh kayak gini. Maaf bu, nanti saya cari lagi sampai ketemu ya. Mungkin kegeser atau Bu pakai baju lain dulu. Tapi inget ya, pas ibu pulang nanti gamis itu harus udah ketemu. Iya bu. Bu Evi pun memilih gamis lain lalu pergi. Sampai di rumah untuk pengajian, beberapa ibu-ibu sudah datang. Bu Luna sebagai tuan rumah berdiri menyambut. Bu Haja, alhamdulillah datang juga. Saya udah sediain tempat duduk khusus loh buat ibu di depan. Nah makasih ya bu, jadi sungkan saya. Padahal saya tuh datangnya dadakan banget loh. Soalnya tadi di rumah agak ribet. Gak apa-apa Bu Haja. Saya pengen ngasih yang terbaik buat tamu. Apalagi Bu Haja kan jadi panutan kita. Pengajian pun dimulai, berlangsung dengan tenang dan penuh lantunannya suci. Setelah selesai, para ibu-ibu saling bersalaman. Bu Evi pun merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop, lalu menyerahkannya pada Bu Luna. Ini Bu Luna, sedikit sedekah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat acara di rumah ini. Ya Allah Bu Haja, ibu ini memang gak ada duanya ya. Baik, dermawan,
Kampung kita tuh bangga punya ibu. Makasih banyak ya. Ya ampun Bu Luna, gak usah lebay lah. Saya cuma mau sedekah aja. Ya udahlah, kalau gitu saya pulang duluan ya. Bu. Sesampainya di rumah, Bu Evi langsung memanggil Zainab dengan cukup keras. Zainab, udah ketemu apa belum? Maaf Bu, saya udah cari di semua lemari, lipat maju tempat-tempat tidur. Tapi beneran gak ketemu Bu. Ya ampun kamu tuh, kenapa sih kerja kayak gak pakai mata? Hal sepenting itu aja gak bisa kamu urusin. Kamu harusnya hati-hati. Ini mah hilang entah kemana. Duh, bikin naik darah aja. Saya beneran nyari kok Bu. Mungkin besok saya cari lagi sampai ketemu ya Bu. Nggak, udah telat. Kamu udah bikin ibu kesel. Gara-gara kamu, si ibu hilang. Jadi, gaji kamu bulan ini ibu potong setengah. Biar kamu tahu konsekuensinya. Bu, jangan Bu. Saya beneran butuh gaji itu. Kalau dipotong saya susah Bu. Saya janji deh bakal lebih teliti. Udah nggak bisa. Ini keputusan ibu udah mutlak. Jangan ditawar lagi. Kamu harus belajar tanggung jawab. Orang kalau kerja tuh harus pakai otak, bukan cuma gerak tangan doang. Udah sana, ibu capek. Zainab terdiam, lalu pergi dengan wajah sedih. Malam tiba, Bu Evi bersiap tidur. Ia membuka lemari untuk menaruh kotak perhiasan di tempat biasa. Saat menggeser beberapa kain, mata menangkap sesuatu di bagian paling dalam. Terselip rapat di sela-sela lipatan baju yang jarang disentuh. Itulah gamis hijau tuanya. Bu Evi terdiam, lalu ia ingat dengan jelas bahwa beberapa hari lalu ia sendirilah yang menaruh gamis itu di sana. Keesokan paginya, Jamal anak yang datang berkunjung. Bu Evi langsung berseri-seri menyambutnya. Mal, sini masuk, duduk dulu. Zainab, coba bawain teh sama kue dari dapur. Anak ibu datang nih. Ini Mas, diminum ya. Saya jempol ke dapur lagi. Bu, gimana tuh si Zainab? Aman-aman aja kan kerjanya? Aman apaan, Mal? Baru beberapa hari aja udah nunjukin kalau dia tuh gak telaten. Kemarin gamis ibu tuh hilang entah kemana. Padahal gamis kesukaan ibu. Masa sih? Kerja begini aja gak bener. Udah gitu mukanya tuh selalu kayak bingung melulu. Bikin sepel. Tapi setahu aku dia orangnya pendiam Bu, gak neko-neko. Dia tuh tipe yang gak berani ngelawan. Malah. Masa iya dia berani begitu Bu? Iya Mal. Masa kamu gak percaya sama ibu sendiri? Ibu tuh ngeliat langsung. Kamu mah cuma tahu dari luar, jadi kelihatannya kalem. Tapi setelahnya gak gitu. Lupa, gak cekatan. Ya mungkin baru awal-awal aja Bu. Orang kan kalau masih adaptasi suka bingung. Nanti lama-lama juga dia bakal belajar kok Bu. Yang penting dibimbing pelan-pelan. Udah Bu, aku jalan dulu ya. Ada yang harus aku datangin habis ini. Nanti kapan-kapan mampir lagi kok. Tidak lama setelahnya, Jamal bersiap pergi karena ada urusan lain. Ya, hati-hati Mal. Jamal pergi. Bu Evi pun nutup pintu. Saat Bu Evi berbalik, ia melihat Zainab mengintip dari ambang pintu dapur. Heh, ngapain kamu intip gitu? Jangan mikir kamu bisa macam-macam sama anak ibu ya. Jangan GR kamu. Enggak Bu, jangan ada apa. Tadi saya cuma mau nanya, ibu mau makan siang apa? Alah, ibu lihat kok. Gimana kamu natap anak ibu tadi? Kamu kira ibu gak tahu apa pikiran anak muda kayak kamu? Jangan pernah mimpi ya dekat sama keluarga ibu. Awas saja. Demi Allah Bu, jangan ada begitu. Saya kerja di sini mau bantu ibu kok, bukan buat yang lain. Bagus lah kalau kamu ngerti. Tahu diri ya kamu. Kamu tuh gak selevel sama keluarga ibu. Jadi jangan sosok. Udah sana, balik beberes. Sebulan berlalu, Bu Evi duduk di ruang tamu sambil memegang amplop coklat. Nih Zainab, ini gaji bulan ini ya. Tapi potongan bulan kemarin tuh tetap dihitung. Jadi kamu jangan ngarep lebih. Iya Bu, saya ingat kok. Semoga bulan depan saya bisa kerja lebih baik lagi beri ibu ke... Ya bagus lah kalau kamu ngerti. Kerja terus teliti, jangan asal. Kamu tuh masih muda, dia harus baik belajar. Iya Bu, saya usahain biar lebih rapi dan hati-hati. Ibu mau keluar bentar ya ke rumah temen. Kamu jagain rumah. Iya Bu. Bu Evi pun berangkat. Tak lama kemudian, ia sampai di rumah Bu Luna. Bu aja, datang juga akhirnya. Saya udah siapin kue spesial loh buat ibu. Semalam saya sampai berdekat. Waduh Bu Luna, repot-repot amat. Sama datangnya biasa aja ini. Malah dibikinin kue segala. Jadi malas saya. Saya tuh pengen banget ngobrol sama ibu soal banyak hal. Apalagi soal ibadah. Soalnya insya Allah tahun depan
Saya mau berangkat ke Mekah juga. Wah, alhamdulillah Bu Luna, saya ikut seneng dong. Ya kalau soal tips mah, saya bisa ceritain banyak. Mulai dari sedekah, sholat sunnah, sampai hal yang harus dijaga saat di tanah suci, biar ibadahnya lancar. Iya Bu Aja, saya tuh suka lihat ibu, ibadahnya rajin, sedekah juga gak pernah putus. Saya pengen bisa ke ibu, makanya saya tanya-tanya nih, biar nanti pas berangkat sudah siap. Yang namanya ibadah itu kunci dari hati Bu. Disiplin, jangan beramal sedekah juga, nanti harus sendiri balas yang lebih besar. Yaudah Bruna, saya pulang dulu ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kalau butuh apa-apa soal pengajian, tinggal bilang aja. Siap Bu Aja, makasih banyak ya. Keesokan harinya, Zainab sedang mengepel lantai dapur ketika Bu Evi tiba-tiba masuk. Tanpa memperhatikan, Zainab sempat berteriak memperingatkan. Namun terlambat, Bu Evi terpeleset dan jatuh keras. Apaan sih kamu? Yang basah begini gak bilang dulu? Kok bikin ibu celaka apa gimana? Saya teriak kok Bu, sebelah lantai licin. Tapi Bu kayak gak denger. Jadi maksud kamu, ibu bodoh gitu? Enggak Bu, bukan itu maksud saya. Kamu tuh hari ini makin kurang ajar ya. Saya gak benar kurang ngajar Bu. Saya minta maaf ya kalau Ibu kesinggung. Udah, salah aja punya alasan. Ibu udah muak sama tingkah kamu. Mulai hari ini kamu dipecat Zainab. Bu, jangan Bu. Saya butuh kerjaan ini. Tolong kasih saya kesempatan. Gak peduli ibu. Balik di luar sana lebih bagus dari kamu. Ibu cari ganti aja. Saya siap berubah kok Bu. Saya bakal lebih hati-hati. Maunya mecat saya sekarang. Kamu gak ngerti ya? Ibu bilang pergi ya pergi. Kemas barang kamu sekarang sana. Jangan bikin ibu tambah emosi. Saya mohon Bu, saya gak punya tempat berpulang. Nggak tahu harus kemana kalau diusir. Ya urusan kamu itu. Ibu gak mau tahu. Zainab berlutut, kemudian sambil menangis. Bu Evi pun menandangnya dengan kasar hingga kepala Zainab menyentuh ujung meja. Rasain tuh. Itu karena membawa anak muda yang sok-sokan kayak kamu. Kamu pikir ibu gak tahu kelakuan kamu? Jangan sok polos. Udah sana. Ibu ini jadi kasih berkah sama Allah. Jadi jangan macam-macam ya sama orang yang Allah sayang. Ini akibatnya. Beberapa minggu kemudian, Bu Evi sedang masuk ke toko gamis langganannya dengan penuh percaya diri, berniat membeli beberapa. Tapi tak sangka, sosok penjaga toko adalah Zainab. Oh, jadi sekarang kamu kerja di sini ya? Ya ampun, sama aja ternyata ya, masih level bawah. Iya Bu, saya kerja di sini sekarang. Alhamdulillah dengan nama saya. Makanya dulu kamu tuh harusnya bersyukur tinggal sama ibu. Itu kesempatan emas loh buat ningkatin hidup kamu. Tapi kelakuan kamu malah bikin kamu jatuh. Saya minta maaf ya, kalau menurut Ibu, dulu sikap saya kurang ajar dan gak pernah punya niat buruk Bu. Ya, alasan. Lihat sekarang, ada perkembangan kan hidup kamu. Gitu-gitu aja. Saya cuma berusaha bakal sebaik saya yang bisa Bu. Kalau Ibu mau beli gamis, saya bantu pilihkan ya. Ya tadinya sih ya, ibu mau barang banyak hari ini. Sekalian mau sedekah juga buat yang membutuhkan. Tapi karena kamu yang jaga, jadi males nih. Kita kena energi negatif. Astagfirullah Bu, saya rasa itu gak ada hubungannya loh sama sekali. Diam kamu, gak usah paham. Kalau ada yang saya bisa saya bantu, selain itu saya siap kok Bu. Yalah, gak jadi belanja di sini, cici. Bu Evi keluar dari toko dengan langkah angkuh. Namun belum terlalu jauh, seorang laki tiba-tiba menyampar dompetnya dan mendorongnya hingga jatuh. Tapi warga sekitar hanya menoleh tanpa berniat mengejar karena mereka tahu preman itu berasal dari kelompok berbahaya. Namun Zainab yang mendengar teriakan Bu Evi pun langsung bergegas keluar. Zainab langsung berlari. Belum meraih sepotong kayu dari dekat tumpukan kardus dan menentrakkannya sekuat tenaga. Kayu itu mengenai betis si pencopet hingga ia tersantung. Preman itu pun memilih kabur dan meninggalkan dompet itu. Zainab pun mengambilnya lalu mengembalikannya kepada Bu Evi. Kamu beneran ngejar dia sendirian? Iya Bu, yang penting dompet Ibu balik dulu. Saya nggak tega Ibu jatuh dan nggak ada yang nolong. Tapi kenapa? Kok kamu masih mau nolong ibu sih? Padahal perlakuan ibu selama ini kayak gitu ke kamu. Saya nggak pernah simpan dendam kok Bu. Saya cuma ngelakuin apa menurut saya benar. Ya Allah nak, ibu malu sama diri sendiri. Ibu pikir kamu cuma anak muda nggak punya arah. Ternyata hati kamu lebih baik daripada ibu. Udah Bu, jangan dipikirin lagi. Yang penting Ibu selamat, nggak kenapa-napa. Maafin ibu ya. Kebawa sifat buruk ibu sampai lupa kalau kamu juga manusia yang punya hati. Ibu keterlaluan sama kamu.
Saya udah maafin dari dulu kok, Bu. Bu Evi pun langsung memeluk Zainab. Makasih ya nak, makasih udah mau nolong ibu. Sama-sama, Bu. Mudah-mudahan semua kejadian ini jadi pelajaran buat kita.